Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis kelayakan usaha dengan menggunakan pendekatan break-even point, total cost, dan juga total revenue analysis. Nah, sebelum ke situ, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu break-even point secara pengertian, gitu ya. Nah, ini dikutip dari sumber tertentu di mana break-even point itu dikenal sebagai titik impas yang merupakan tahapan penjualan yang memberikan hasil berupa penghasilan yang cukup untuk melunasi semua biaya ya. Dalam hal ini baik biaya variabel maupun biaya tetap. Nah, jadi kalau misalnya kita mendengar kata break-even point, berarti ini berkaitan dengan titik impas atau yang disebut juga dengan total revenue sama dengan total cost. Jadi penghasilan akan sama dengan biaya yang dikeluarkan gitu ya. Nah, break-even point ini di dalam studi kelayakan fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah karena memang secara pengertian adalah sebagai titik impas, maka fungsinya adalah untuk mengetahui apakah usaha itu layak atau tidak untuk dijalankan berdasarkan titik impas tersebut atau berdasarkan jumlah unit yang perlu dijual pada tingkat harga tertentu gitu ya, sehingga nantinya pendapatan bisa menutupi biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Nah, terkait dengan biaya jenisnya di sini akan dibahas mengenai dua jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan fixed cost atau biaya tetap, dan ada yang disebut juga dengan variable cost atau biaya variabel. Nah, biaya tetap atau yang disebut juga dengan fixed cost, nah ini adalah biaya yang memang dikeluarkan dalam kegiatan operasional perusahaan yang sifatnya tidak dipengaruhi oleh jumlah unit yang dihasilkan. Artinya misalnya ketika fixed cost kegiatan produksi itu sebesar Rp1.000 gitu ya, berapapun jumlah produksinya, misalnya 1 unit, 2 unit, atau berapa unit, nah jumlah biaya tetap yang perlu dikeluarkannya itu tetap Rp1.000 gitu ya. Nah di sini juga terdapat dua jenis usaha. Usaha padat modal. Nah, kalau usaha padat modal, maka nantinya fixed cost-nya akan lebih besar jumlahnya gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya industri pesawat terbang, industri mobil, industri baja, alat berat, dan industri lainnya. Nah, usaha yang kedua ada yang disebut juga dengan usaha tidak padat modal. Nah, usaha tidak padat modal ini memiliki return yang tinggi, tetapi juga memiliki risk yang tinggi pula gitu ya, sesuai high risk, high return. Nah, contohnya di sini usahanya apa? Contohnya adalah misalnya industri rumah makan, lalu penjualan tiket gitu ya, dan industri-industri lainnya. Nah, fixed cost ini ketika digambarkan dalam bentuk grafik akan terbentuk seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi dia cenderung horizontal dan konstan ya. Ini karena memang jumlah unit yang harus diproduksinya berapapun jumlahnya itu tidak akan mempengaruhi biaya yang perlu dikeluarkannya gitu ya. Misalnya apakah bisa mengalami kenaikan, yaitu bisa dalam jumlah tertentu gitu ya, tetapi naiknya pun tidak begitu signifikan sehingga biaya ini cenderung konstan. Oleh karena itu nantinya digambarkannya seperti ini gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada yang disebut juga dengan biaya variable cost ya, atau biaya variabel. Nah, variable cost ini adalah biaya yang dikeluarkan yang memang tergantung pada jumlah unit yang harus diproduksi. Misalnya ketika biaya variabel satu produk itu Rp100, maka akan berbeda ketika suatu usaha itu memproduksi 100 unit produk gitu ya, maka biaya variabelnya pun akan lebih besar gitu ya. Nah, nanti ketika digambarkan di dalam bentuk grafik itu akan terbentuknya seperti ini. Ya, jadi nantinya makin banyak gitu ya jumlah unit yang harus diproduksi, semakin besar pula biaya variabel yang perlu dikeluarkan. Nah, ini untuk biaya variabel. Di dalam analisis biaya dan juga pendapatan ada yang disebut dengan total cost. Total cost ini adalah keseluruhan biaya yang perlu dikeluarkan dalam kegiatan operasional ya, sehingga nantinya meliputi dua jenis biaya yang tadi, yaitu fixed cost dan juga variable cost. Sehingga ketika dirumuskan, total cost ini tergambar seperti ini ya. Jadi TC atau total cost itu sama dengan FC atau fixed cost ditambah KV ya, atau variable cost-nya. Nah, sedangkan kalau yang disebut dengan total revenue, yaitu keseluruhan pendapatan yang diterima dari penjualan sejumlah unit gitu ya. Sehingga nantinya rumusnya terbentuknya seperti ini. Jadi TR atau total revenue itu sama dengan P atau price atau harga gitu ya, dikalikan dengan Q atau quantity atau jumlah unit yang sudah bisa terjual gitu ya. Nah, itu untuk total revenue dan juga total cost.
Nah, lalu selanjutnya, bagaimana dengan rumus BEP-nya gitu ya. Nah, untuk rumus BEP-nya ini terbagi menjadi dua, ada BEP dalam jumlah unit dan juga BEP dalam jumlah rupiah. Nah, untuk BEP dalam jumlah unit dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi BEP unit itu sama dengan fixed cost dibagi dengan price dikurangi dengan variable cost. Nah, sedangkan untuk BEP rupiah dihitung seperti ini, ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan fixed cost dibagi 1 dikurangi total variable cost dibagi dengan sales-nya, atau bisa menggunakan rumus fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi price-nya gitu ya. Nah, di sini saya akan coba mencontohkan bagaimana penerapan dari rumus break-even point ini gitu ya. Nah, contoh soal di sini sudah ada informasi berkaitan dengan produk jahe ya, dan kita diminta untuk menghitung break-even point, total revenue analysis, dan juga technical analysis-nya. Nah, di dalam tabel ini kita sudah memperoleh informasi berkaitan dengan jumlah unit yang dijualnya ya, yaitu sebesar 2.300 kg. Harganya pun sudah ada Rp11.000. Penjualannya sudah ada Rp25.300.000. Lalu biayanya pun sudah terbagi ke dalam dua jenis biaya yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, jadi sini sudah ada total fixed cost-nya 2 juta, total variable cost-nya 4.800.000. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kita tinggal menghitung saja berdasarkan rumus BEP yang tadi sudah ditampilkan, baik itu BEP unit maupun BEP rupiahnya. Nah, karena kita ingin menghitung BEP unit terlebih dahulu, rumus yang akan digunakannya seperti ini, ya. Jadi fixed cost itu dibagi price ya dikurangi variable cost. Nah, fixed cost-nya sudah ada 2 juta, price-nya sudah ada 11.000. Nah, variable cost-nya belum ada. Yang ada baru total variable cost. Nah, maka dari itu kita hitung terlebih dahulu variable cost-nya dengan membagi total variable cost dibagi dengan kuantitinya berapa. Jadi nanti total variable cost-nya sudah ada kan tadi ya, 4.800.000. Kita bagi dengan 2.300 karena jumlah unit yang dijualnya 2.300 kg ya. Sehingga nantinya diketahui variable cost-nya itu sebesar Rp2.087. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus BEP unit sehingga diperoleh perusahaan atau suatu usaha produk jahe ini untuk bisa mencapai titik impas itu perlu menjual sebanyak 224 kg ya. Nah, lalu selanjutnya baru kita hitung BEP rupiahnya. Nah, BEP rupiahnya kan rumusnya tadi ada dua ya, ada fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi dengan price, ada juga yang fixed cost dibagi 1 dikurangi total variable cost dibagi dengan sales-nya. Nah, ini berdasarkan penggunaannya bergantung pada informasi yang ada di soal. Jadi tidak harus digunakan kedua-duanya. Kalau misalnya variable cost-nya tidak ada, bisa langsung menggunakan yang rumusnya melibatkan total variable cost. Ketika total variable cost-nya tidak ada, bisa langsung menggunakan rumus yang memang melibatkan variable cost gitu ya. Jadi tidak harus digunakan keduanya. Tetapi karena ini contoh soal, saya akan mempraktikkan kedua rumus tersebut gitu ya. Nah, rumus yang pertama ini menggunakan variable cost ya. Jadi fixed cost-nya sudah ada tadi ya, 2 juta dibagi 1 dikurangi variable cost-nya juga sudah ada, 2.087 dibagi dengan price-nya 11.000. Sehingga diketahui BEP rupiahnya ya, itu sebesar 2.469.136. Nah, sedangkan untuk rumus yang kedua, nah menggunakan rumus ini. Jadi BEP rupiah itu sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangi total variable cost ya dibagi dengan sales-nya. Fixed cost-nya sudah ada 2 juta dibagi 1 dikurangi total variable cost-nya juga sudah ada 4.800.000
dibagi salesnya. Salesnya pun sudah ada Rp25.300.000, sehingga diketahui BEP rupiahnya itu sebesar Rp2.469.136 ya. Berdasarkan perhitungan dengan kedua rumus yang berbeda, ini menghasilkan jumlah yang sama ya BEP rupiahnya, sehingga dalam penggunaannya ini bergantung kepada informasi yang ada di dalam soal. Apakah ingin menggunakan rumus yang pertama kalau memang ada variable cost-nya. Ketika memang variable cost-nya tidak ada informasinya, adanya total fixed cost dan sales misalnya ya, nah itu bisa menggunakan rumus yang kedua. Jadi tidak harus menggunakan keduanya gitu ya. Jadi berdasarkan informasi saja yang ada di dalam soal seperti apa. Nah, setelah itu baru kita hitung total revenue dan juga total cost-nya. Nah, total cost berdasarkan rumus itu berkaitan dengan dua hal. Ada fixed cost dan juga variable cost. Jadi tinggal kita masukkan saja. Fixed cost-nya tadi kan sudah ada 2 juta ya. Variable cost-nya secara total juga sudah ada ya 4.800.000, sehingga dapat diketahui total biaya ataupun total cost-nya itu sebesar Rp6.800.000. Nah, lalu selanjutnya kita hitung total revenue-nya dengan menggunakan rumus price dikali dengan kuantitinya berapa. Nah, harganya atau price-nya kan sudah ada ya keterangannya di soal. 11.000, tinggal kita masukkan saja 11.000, kuantitinya pun sudah ada 2.300 kg. Dan kita masukkan juga 2.300 kg, sehingga dapat diketahui total revenue atau total pendapatannya itu sebesar Rp25.300.000. Nah, selanjutnya bagaimana lagi? Selanjutnya kita akan menggambarkannya dalam bentuk grafik untuk mengetahui di mana titik impasnya gitu ya. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk grafik terbentuknya seperti ini. Jadi tadi sudah ada fixed cost-nya ya sebesar 2 juta. Nah, kita gambarkan fixed cost-nya 2 juta, dibuat horizontal seperti ini ya karena memang biayanya konstan. Lalu selanjutnya kita gambarkan juga total revenue-nya. Total revenue-nya itu sebesar 25.300.000. Lalu selanjutnya kita gambarkan juga total cost-nya. Total cost-nya itu sebesar 6.800.000 ya. Nah, lalu selanjutnya kita lihat titik BEP-nya perpotongannya di mana ya. BEP itu TR sama dengan TC atau total cost sama dengan total revenue. Sehingga kalau digambarkan dalam bentuk grafik, titiknya ada di sini ya, pertemuan antara total cost dengan total revenue. Jadi kalau ditarik garis seperti ini. Nah, ya. Jadi di sini adalah titik impasnya. Ya, dalam satuan unitnya itu sebesar 224 unit, sedangkan dalam rupiahnya sebesar 2.469.136. Nah, di sini berarti setelah ini dia mencapai keuntungan ya, karena total revenue-nya lebih tinggi dari total cost-nya. Di sini sudah terlihat ya gambarnya. Ini garis total revenue-nya lebih tinggi, ya. Ini total cost-nya lebih rendah. Jadi di sini sudah mencapai keuntungan ya. Ini titik BEP-nya atau titik impasnya. Nah, di sini adalah posisi kerugian. Artinya di sini pendapatannya masih lebih kecil dibandingkan biaya ya. Sebagai informasi tambahan, ada yang disebut dengan economic of scale. Nah, apa itu economic? Economic itu merupakan penghematan anggaran produksi ya, atau yang disebut juga dengan peningkatan produktivitas. Nah, ini biasanya dijadikan pertimbangan oleh para manajer operasional ya, atau manajer produksi untuk bisa menciptakan produk dengan waktu yang cepat, kualitas yang baik, harga terjangkau atau dapat diterima oleh masyarakat, dan juga bisa mencapai keuntungan atau yang disebut dengan break even-nya itu gitu ya. Nah, sedangkan hal ini akan berbeda tentunya dengan para pemegang saham karena pemegang saham ini lebih melihat kepada penjualan bukan kepada produktivitas dalam kegiatan operasional.